Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Sistem Basis Data. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan 6. Pertemuan 6 dari mata kuliah Sistem Basis Data. Di pertemuan 6 ini kita akan membahas atau melanjutkan tentang normalisasi database. Seperti kita dijelaskan sebelumnya bahwa normalisasi itu ada 6 bentuk. Satu itu normal pertama, kemudian normal kedua, normal ketiga, kemudian ada BC voice code normal form, kemudian ada code normal keempat dan normal ke-5. Nah, adapun secara garis besar yang namanya normalisasi itu seperti ini. Ketika ada data-data yang tidak normal atau bentuk tidak normal atau unnormal itu kan ya, itu di sini kita akan dari bentuk normal kita akan masuk ke normal jenis pertama. Nah, ketika masuk normal pertama atau first normal form atau first NF kan ya, itu intinya adalah ini, menghilangkan elemen data yang berulang. Menghilangkan elemen data yang berulang. Kalau data yang berulang itu sudah hilang, itu sudah bentuk database normal yang pertama. Kemudian dari normal pertama ke normal kedua atau second normal form atau second NF, ini intinya adalah menghilangkan ketergantungan parsial. Ketika dari normal pertama ke normal kedua, yang dihilangkan adalah menghilangkan ketergantungan normal parsial. Nah, setelah normal kedua, kemudian kita akan dilihat dulu ada enggak ketergantungan transitif dari database kita. Kalau ada, maka kita hilangkan ketergantungan transitifnya. Nah, lalu kita menuju ke bentuk normal ketiga. Tetapi kalau sampai dengan normal kedua ini ketergantungan transitif tidak ada, hanya sampai sampai menghilangkan ketergantungan parsial kok kegantungan transitifnya tidak ada, berarti kita cukup sampai ke normal kedua. Tapi kalau masih ada ini ketergantungan transitif, maka perlu kita hilangkan sehingga normal kita sudah mencapai normal ketiga. Nah, ketika nomor ketiga kok masih ada kunci kandidat yang yang bukan merupakan determinan, kita hilangkan kunci kandidat yang bukan merupakan determinan tersebut. Maka kita akan masuk ketika sudah hilang, berarti akan masuk ke boycott normal form atau BCNF. Nah, sampai sini kok misalnya sudah selesai, tidak ada multi value yang merupakan ketergantungan fungsional. Kalau sudah, berarti sudah sampai sini, sudah normal. Tapi kalau masih ada ketergantungan, maka kita hilangkan sehingga kita sudah mencapai normal ke-4 atau fourth normal form atau 4NF atau 4NF. Nah, ketika sampai sini kok masih ada ketergantungan join yang bukan merupakan kunci kandidat, maka kita normalkan sampai bentuk normal ke-5. Kita hilangkan ketergantungannya. Intinya sih cuma di situ dalam pembuatan sebuah database dengan normalisasi.
sampai normal berapapun tidak apa-apa. Tapi kalau Anda sudah sampai ke normal ke 5, itu sudah benar-benar normal sekali data base Anda. Kita bahas satu persatu. Atau itu bentuk tidak normal atau unnormalized. Bentuk tidak normal adalah bentuk tabel yang belum ternormalisasi. Tabel yang belum ternormalisasi adalah tabel yang memiliki atribut yang berulang-ulang. Fitnya berulang-ulang. Kemudian bentuk normal pertama. Definisi bentuk normal pertama adalah suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika setiap atribut bernilai tunggal atau untuk setiap garis. Kemudian bentuk nomor kedua didefinisikan berdasarkan ketergantungan fungsional. Suatu relasi berada dalam bentuk normal kedua jika dan hanya jika berada pada bentuk normal pertama. Semua atribut bukan kunci memiliki dependensi sepenuhnya terhadap kunci primer. Atribut bukan kunci adalah atribut yang tidak merupakan kunci primer. Kemudian bentuk normal ketiga. Definisi bentuk normal ketiga adalah suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam bentuk normal kedua. Setiap atribut bukan kunci. Setiap atribut yang bukan kunci tidak memiliki dependensi transitif terhadap kunci primer. Selanjutnya bentuk normal boycott code atau BCNF. Suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal boycott code jika dan hanya jika semua penentu atau determinan adalah kunci kandidat atau atribut yang bersifat unik. BCNF merupakan bentuk normal sebagai perbaikan terhadap 3NF atau 3NF. Suatu relasi yang memenuhi BCNF selalu memenuhi 3NF, tetapi tidak untuk sebaliknya. Selanjutnya bentuk normal keempat dan bentuk normal kelima. Bentuk normal keempat berkaitan dengan sifat ketergantungan banyak nilai, multi-value dependent, pada suatu tabel yang merupakan pengembangan dari ketergantungan fungsional. Sedangkan bentuk normal kelima merupakan nama lain dari Project Joint Normal Form atau PNJF, yaitu berhubungan dengan ketergantungan relasi antar tabel. Untuk memudahkannya, mari kita masuk ke studi kasus perpustakaan. Ini ada dokumen-dokumen yang ada di perpustakaan nih, ada kode anggota dan nama, ada A01 Surya, A02 Fitri, A03 Syahrul. Kemudian bukti peminjaman buku, ini tanggal pinjam 20 Januari 2019, nomor anggotanya A01, nomor pinjam PJ01. Kemudian kode bukunya B01 pemrograman, B02 membuat aplikasi 30 menit, B03 cooking is easy. Jumlah buku yang dipinjam 1 semua. Ini transaksi yang terjadi pada tanggal kembali 13 Januari 2015. Kemudian daftar buku perpustakaan, kode buku dan sebagainya ini. Kode buku, judul buku, stok buku. 301 pemrograman C++, 302 membuat aplikasi 30 menit, B03 cooking is easy 100 dan sebagainya. Ini adalah data tidak normal atau data mentah dari suatu database yang ada di perpustakaan. Malah belum jadi database, hanya data-data yang ada di perpustakaan. Dari ketiga data tersebut akan kita bahas bagaimana cara membuat normalisasinya. Yang pertama, ini bentuk tidak normal itu kan banyak sekali
feed-nya, maka kita itu kan feed-nya ada kode anggota, nama, kode buku, judul, stok buku, tanggal pinjam, nomor pinjam, kode anggota, kode buku, judul, jumlah, tanggal kembali. Kemudian kita satukan menjadi bentuk normal pertama. Kita pilih kunci-kunci yang mana. Ini kode anggota berarti kunci. Kemudian namanya siapa. Kemudian kode buku itu kunci. Judulnya. Kemudian stok buku. Tanggal pinjam. Nomor pinjam. Kode anggota. Kode buku, jumlah, tanggal kembali. Nah, kita tentukan kunci-kuncinya ini bentuk normal pertama seperti ini. Jadi kode ada seluruh yang ada di normal, kita pilih kunci-kuncinya ada kode anggota, kode buku, kemudian nomor pinjam. Ini bentuk normal pertama. Kemudian bentuk normal keduanya bagaimana? Nih, kita buat tabel-tabel, kita pisah-pisahkan. Ini kita buat tabel anggota, ada kode anggota dan nama. Kemudian tabel buku ada kode buku, judul, kemudian stok buku. Kemudian tabel peminjaman, ada tanggal pinjam, nomor pinjam sebagai kuncinya, jumlahnya berapa, tanggal kembalinya kapan. Kemudian yang pinjam siapa? Kemudian kode buku itu buku yang dipinjam. Kemudian kode anggota itu adalah siapa yang meminjam. Ini sudah bentuk normal kedua. Kemudian masuk ke normal ketiga. Normal ketiga kita pisah-pisahkan ini. Tabel anggotanya masih tetap, tabel bukunya masih tetap. Kemudian tabel pinjam, tabel tanggal, nomor pinjam, kemudian total buku, tanggal kembali, kode anggota. Kemudian nomor pinjam kita pisahkan lagi dalam satu tabel, yaitu tabel detail peminjaman atau detail pinjam. Itu nomor pinjam, kode buku, nomor pinjam, kode buku. Kita pisahkan lagi. Ini bentuk normal ketiga. Kemudian itu sudah normal ketiganya seperti itu. Ini kurang satu ini. Yang satu apa? Yaitu jumlah buku yang dipinjam sebetulnya. Jumlah bukunya berarti nanti bawah ini. Jumlah bukunya berapa yang dipinjam. Kemudian dari kasus normalisasi ini ada PT Santa Putri. Ini fakta pembelian barang. Ini ada kode sebelah B01, nomor sebelah Global Nusantara, tanggalnya itu 5 September 2000, nomornya 908. Kode barangnya A01, nama barang, kuantiti harga jumlah. A01 AC split tengah PK, jumlahnya 10, harganya 135, kemudian jumlahnya 1.350.000. Kemudian barang dengan nama A02 AC split 1 PK, jumlahnya 10, harganya 200.000. Kemudian jumlahnya 2 juta. Total faktur semuanya berarti 1 juta tambah 2 juta, ketemunya 3.350.000. Ini jatuh tempo faktur 9 September 2000. Nah, bentuk normal pertamanya berarti kita kelompokkan nama feed-feednya itu. Kita ada nomor faktur, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal jatuh tempo, kuantiti, harga, jumlah, total. Nomor fakturnya ini, kodenya ini, kode barang, nama supplier ini, dan sebagainya. Normal, bentuk normal pertama. Kemudian masuk ke bentuk normal kedua. Nomor faktur, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, dan sebagainya. Bentuk nomor step 2, bentuk 1 NF.
Kemudian step 3 bentuk normal kedua. Kemudian kita pisah-pisahkan menjadi tabel-tabel. Ini menjadi tabel supplier, tabel barang, ini tabel pemesanan, nomor nota, tanggal, temponya kapan, jumlahnya berapa, totalnya harganya berapa, totalnya berapa. Ini ada kode supplier dan kode barang. Selanjutnya step 4 bentuk nomor ketiga. Ini kita bisa pisahkan tabel notanya, kita pisahkan notanya sendiri. Kemudian di notanya ada nota, kode nota, quantity, harga. Sekarang tugas untuk Anda ini. Buatlah bentuk normalisasi dari dokumen berikut. Kartu pengobatan masyarakat, nomor pasien, data pasien, nomor penduduk, kemudian alamatnya, Jalan Kebun Jeruk, Kecamatan Kemanggisan, kode pos, tanggal pendaftaran 1 Mei, nama pasien Pastor John, Kelurahan Palmerah, wilayah ini, kemudian telepon, kemudian ini nomor RM 1, tanggal periksa, kode dokter, nama dokter, kode sakit, deskripsi sakit, kode obat, nama obat, dosis. Nah, dari data-data ini buatlah bentuk tidak normalnya, tidak normal form, kemudian normal bentuk pertama, normal bentuk kedua, dan normal bentuk ketiga. Ini tugas yang pertama. Kemudian tugas kelompoknya. Tugasnya yang ini saja. Tugasnya buatlah normalisasi dari dokumen ini, ya. Kemudian paling lambat kapan? Paling lambat sekarang tanggal 22, berarti paling lambat tanggal 27 Selasa ya. Paling lambat tanggal 22 Oktober 27 paling lambat 27 Oktober 2020. Tulis tangan saja, tulis tangan, tidak usah pakai tulis tangan. Tulis tangan, kemudian di foto, upload ke Google Drive, kemudian upload ke tugas pertemuan 6. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.